Shalom sahabat GKI, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Cipto dari GK Purinda di Jakarta. Tema kita hari ini adalah Jagalah Hatimu. Sebelum kita membaca Alkitab, renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab akan saya bacakan dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, bayangkan ada sebuah rumah yang besar dan megah. Tetapi rumah ini tidak terawat, banyak sampahnya, banyak kotorannya. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang akan betah tinggal di dalamnya. Beda halnya kalau rumah kita, rumah yang sederhana. Tetapi walaupun sederhana, tidak besar, tidak megah, tertata dengan baik, bersih, terapi, teratur, maka kita pasti akan nyaman jika kita tinggal di dalamnya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Cerah atau suramnya kehidupan kita, itu tidak ditentukan dari luarnya. Tidak ditentukan dari kekayaan kita. Tidak ditentukan dari segala apa yang kita banggakan. Tetapi sangat ditentukan dari dalam diri kita, dari hati kita. Oleh karena itu betul apa kata penulis Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pertanyaannya adalah, mengapa penulis Amsal meminta kita untuk menjaga hati kita? Menurut Risnawati Sinulinga, maka hati seringkali dianggap sama dengan pikiran dengan kehidupan Israel kuno. Hati adalah organ sentral dalam tubuh yang menentukan sikap hidup, yang mencakup pemikiran, intelektual, keinginan, dan emosi manusia. Karena itu kalau disebutkan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kita diminta untuk mengontrol segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Kalau kita bisa menjaga hati dengan baik, maka di sana terpancarlah kehidupan. Ketika kita bisa menjaga hati dengan benar, maka hidup kita akan dipenuhi oleh rasa syukur. Kalau hidup kita dipenuhi rasa syukur, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk melihat segala sesuatu dengan cara berpikir yang positif. Kita tidak akan kehilangan sukacita, sekalipun kita menjalani kehidupan yang sangat berat, yang sangat kompleks. Sebaliknya, sahabat GKI, kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka yang terjadi, hati kita akan dikuasai oleh perasaan benci, perasaan curiga, perasaan negatif, dan hari-hari kita bukan hari-hari penuh rasa syukur, tapi hari-hari yang selalu penuh dengan keluhan. Dalam keseharian, ketika kita melihat hidup ini, maka yang kita lihat lebih banyak sisi negatifnya ketimbang positifnya. Hati yang tidak bisa dijaga dengan benar, maka yang muncul adalah energi negatif. Energi negatif itu akan menguasai kehidupan kita sehingga kita susah untuk bersuka cita. Kita susah untuk bersosialisasi. Kita cenderung menjadi pribadi yang pemurung ketimbang pribadi yang riang. Kita cenderung pribadi yang suka mengumpat ketimbang mengapresiasi secara positif. Begitu pula ketika kita berrelasi dengan orang lain. Karena kita tidak bisa menjaga hati, kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita, pikiran kita dengan benar, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang yang gampang baperan, gampang tersinggung. Orang bersikap apapun terhadap kita, kita akan tetap curiga dan kita susah untuk berpikir positif. Secara performan, kelihatannya kita fine-fine saja. Tapi setiap orang yang berinteraksi dengan kita, orang yang bekerja sama dengan kita, maka kita dinilai dari luar, kita cenderung menjadi pribadi yang gampang menyerang, gampang marah, dan semua itu dilakukan tanpa sadar. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga hati kita.
Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, karena itu peran hati itu penting dan strategis. Mari kita sama-sama dengan penulis Amsal, jagalah hati kita. Bagaimana caranya? Berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Melibatkan Tuhan dari setiap apa yang kita pikirkan dan rasakan. Ketika kita bisa menjaga hati, maka kita bisa memancarkan kehidupan. Yang kedua, mari kita memeriksa diri, punya waktu untuk mengevaluasi diri. Karena dengan mengevaluasi diri, maka kita cenderung akan dimampukan Tuhan untuk terus memperbaiki hidup kita dari waktu ke waktu. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, jagalah hati. Mintalah hikmat, lakukan evaluasi, maka Tuhan akan membersihkan hati kita dari segala yang buruk, dari segala yang tidak berguna. Di sana akan terpancarkan kehidupan. Hidup kita menginspirasi dan memberkati banyak orang. Selamat menjadi orang Kristen yang mau menjaga hati dengan segala kewaspadaan, sehingga hidup kita memancarkan kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa seringkali kami tidak bisa menjaga hati kami. Karena itu kami mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan, agar apa yang kami jalani dalam keseharian ini, hidup kami boleh dimampukan untuk memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.